Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai TM3, yaitu pengukuran resiko. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari ada Sita Freya Karima dengan NIM 2110111004, lalu ada Muhammad Rashid Ridho dengan NIM 2110111015, dan yang terakhir ada Aulia Rahmayanti dengan NIM 2110111017. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian pengukuran resiko, lalu ada tujuan pengukuran resiko, selanjutnya ada dimensi pengukuran resiko, lalu ada hambatan yang terjadi pada sektor bisnis dan solusinya, selanjutnya ada pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas, dan yang terakhir ada studi kasus pengukuran resiko PT PLN. Selanjutnya, kita akan beralih mengenai pengertian resiko menurut para ahli. Yang pertama, menurut Vaughan tahun 1978. Definisi dari resiko ialah suatu kemungkinan yang mengalami kerugian atau ketidakpastian dari hasil yang diharapkan. Lalu, menurut Jorion tahun 2007, halaman ketiga, resiko merupakan volatilitas hasil yang tidak terduga yang akan berdampak pada nilai aset, modal, atau equity, dan keuntungan atau earnings. Dan yang terakhir, menurut Ricky W. Griffin and Ronald J. Ebert, resiko merupakan sesuatu yang tidak pasti di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian pengukuran resiko. Pengukuran resiko merupakan upaya dalam menentukan sebuah ukuran besar ataupun kecil dari bahaya yang akan muncul dalam sebuah bisnis. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi resiko yang tinggi dan rendah yang akan dihadapinya, serta efek resiko tersebut terhadap kinerjanya. Ini juga memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan resikonya dan menentukan mana yang paling penting. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan pengukuran resiko. Adapun tujuan pengukuran resiko adalah untuk mengetahui ukuran potensi resiko. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi exposure resiko tinggi dan rendah, serta efek dari exposure tersebut terhadap kinerja perusahaan, dan memutuskan resiko mana yang akan dikonsentrasikan untuk memanfaatkan peluang. Tim manajemen dapat memperkirakan resiko yang akan dihadapi organisasi, serta dampaknya terhadap bisnis, dan memprioritaskannya dengan mengukurnya. Dengan menggunakan pengukuran resiko, perusahaan dapat menentukan tingkat resikonya sesuai dengan kepentingannya. Lalu ada dimensi pengukuran resiko. Nah, penilaian resiko ini dapat dilakukan untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko dan untuk mengumpulkan informasi guna menciptakan kombinasi alat terbaik untuk manajemen resiko. Yang pertama, ada frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Nah, dalam penilaian resiko ini dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi relatif dari bahaya dan untuk mengumpulkan data untuk pengembangan alat manajemen resiko yang efektif untuk menanganinya. Yang kedua, ada keparahan dari kerugian. Jumlah kerugian jika resiko itu terwujud atau terjadi, atau kerugian yang diderita jika resiko terwujud. Nah, besarnya keadaan darurat atau beratnya kerugian dalam hal ini menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap negara perusahaan, khususnya keadaan keuangannya. Lalu yang ketiga ada besarnya kerugian bila suatu resiko terjadi, yakni berapa besar kerugian yang diderita finansial atau jumlah kerugian jika resiko tersebut terwujud, atau jumlah kerugian yang terjadi jika resiko itu terwujud. Dalam situasi ini, tingkat keadaan darurat atau tingkat keparahan kerugian menentukan seberapa besar dampak yang mereka miliki terhadap perusahaan, terutama keadaan keuangannya. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan dimensi atau bagian pengukuran tersebut, antara lain, yang pertama ada sebagian besar orang berpikir bahwa elemen urgency
dari potensi kerugian lebih penting daripada kemungkinannya atau jumlah kejadian yang akan ditimbulkannya. Lalu yang terakhir ada saat mengevaluasi keseriusan potensi kerugian, manajer resiko harus mempertimbangkan dengan cermat semua jenis potensi kerugian, terutama dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap situasi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada manajer resiko juga harus memperhitungkan orang lain atau karyawan, aset, ataupun exposure. Nah, peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau penyebab langsung dari kerugian tersebut yang tidak terkena resiko saat menghitung kerugian. Lalu ada pertimbangkan durasi kerugian selain nilai rupiah saat menentukan keseriusan kerugian yang penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rashid Ridho. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih ya Aulia. Selanjutnya saya akan membahas subbab ini, yaitu hambatan-hambatan yang terjadi pada sektor bisnis dan solusinya. A. Sektor bisnis asuransi dan perbankan. 1. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis asuransi ini antara lain yaitu ketika klaim asuransi dibuat dan penyedia asuransi diharuskan membayar manfaat sesuai dengan ketentuan kontrak, seperti halnya dalam kasus kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Sejumlah masalah ikut bermain. Solusi yang dapat diberikan antara lain harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak. 2. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis perbankan. Persaingan di perbankan domestik dan internasional semakin meningkat karena lingkungan dan keadaan. Lebih banyak bank asing sekarang beroperasi di negara ini. Mereka memilih manajemen yang lebih baik dan modal yang lebih memadai. Peristiwa ini menyebabkan banyak masalah yang diangkat. Konflik dan persaingan tidak sehat muncul sebagai akibat dari ekspansi bank-bank milik asing di daerah atau bank perkreditan rakyat. Solusi yang dapat diberikan antara lain, 1. Lingkungan yang adil harus dibangun untuk menjaga dan mengatur prinsip kepemilikan di atas prinsip manfaat. Misalnya, kesepakatan tentang apakah bank asing harus diizinkan untuk beroperasi di semua pasar dan pembatasan kepemilikan asing diperlukan. 2. Bank asing dilarang oleh undang-undang yang ketat untuk melakukan usaha di sektor mikro, pasar kecil, termasuk keuangan mikro, terutama di daerah yang sudah beroperasi oleh Badan Perkreditan Rakyat. Apalagi jika pemerintah memiliki sejarah ingin mengembangkan industri keuangan mikro sebagai salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian daerah. Ketiga, alih-alih mempertimbangkan wilayah untuk kegiatan perbankan secara luas, pemerintah harus mempertimbangkan jenis dan kategorinya, bahwa bank juga perlu dikategorikan menurut pasar khusus seperti bank perumahan, bank infrastruktur, atau bank pertanian. Lanjut pernyataan itu. B. Sektor bisnis makanan dan minuman. 1. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini antara lain produk yang diproduksi memiliki masa kadaluarsa. Produk yang dihasilkan sangat tergantung kepada hasil alam seperti hasil pertanian, sehingga jika terjadi gagal panen seperti banjir, terserang hama, dan lain-lainnya akan mengganggu produksi serta harga bahan mentah akan mengalami kenaikan. Kemasan produk rusak karena adanya perbedaan suhu dan lainnya. Solusi yang dapat diberikan antara lain memiliki cadangan makanan yang mencukupi. Sektor bisnis travel. 1. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini antara lain kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa krisis di seluruh dunia akan mengurangi keinginan wisatawan untuk berpergian atau berlibur di lokasi tertentu. Solusi yang dapat diberikan antara lain mengurangi biaya tiket sebagai akibat dari kondisi keuangan dunia dan menyediakan paket liburan. Akibatnya, pelancong dapat membayar lebih sedikit sambil tetap menerima layanan yang lengkap dan memadai. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kemungkinan atau peluang suatu peristiwa akan terjadi. Ketika suatu peristiwa memiliki probabilitas 0, itu tidak dapat terjadi atau tidak pernah terjadi. Dan ketika memiliki probabilitas 1, itu sering terjadi atau selalu terjadi. Dengan begitu, kita harus memahami prinsip-prinsip dasar teori probabilitas untuk menganalisis kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Aturan dasar probabilitas. Secara umum, aturan penjumlahan dan aturan perkalian adalah dua kriteria utama yang digunakan dalam perhitungan probabilitas. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam probabilitas. 1. Ruang sampel. Sample space merupakan gabungan antara
gabungan atau campuran dari semua kemungkinan, dan kemungkinan secara individual yang sering disebut titik sampel. Sebuah peristiwa tersebut dikenal sebagai subhimpunan dari ruang sampel. Ruang sampel bisa bersifat diskrit atau terus-menerus, yang bisa terbatas atau tidak terbatas. 2. Peristiwa mustahil atau impossible event. Impossible event dinyatakan dengan himpunan kosong, adalah kejadian yang tidak memiliki titik sampel. Dengan cara ini, peristiwa tersebut memiliki himpunan set kosong. 3. Peristiwa tertentu atau certain event. Certain event dinyatakan dengan S, merupakan semua kejadian atau peristiwa yang berisi semua titik sampel dalam ruang sampel. 4. Peristiwa komplementer atau complementary event. Untuk suatu kejadian di ruang sampel S, kejadian komplementer dinyatakan dengan E, yang menggabungkan semua titik sampel dalam S yang tidak terkandung dalam E. Selanjutnya akan dibahas oleh Sita Freya. Baik, terima kasih Rido. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari probabilitas. Yang pertama ada mutually exclusive event. Peristiwa ini merupakan suatu keadaan di mana suatu peristiwa tidak memungkinkan terjadinya peristiwa lain. Peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Kejadian A atau B adalah besarnya peluang terjadinya dua kejadian. Terjadinya probabilitas mutually exclusive event dapat disusun dengan menggunakan persamaan tersebut. P sama dengan A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Yang kedua ada not mutually exclusive event. Kejadian ini adalah suatu keadaan di mana bila dua buah kejadian tidak berhubungan sama sekali, maka pada saat itu kedua kejadian tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau mempunyai himpunan yang saling beririsan. Probabilitas suatu peristiwa yang tidak sepenuhnya tidak berhubungan dapat disusun dengan menggunakan persamaan berikut. P sama dengan A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Yang ketiga ada dependent event. Dependent event terjadi ketika probabilitas terjadinya satu kejadian A dipengaruhi oleh probabilitas terjadinya kejadian lain atau kejadian B. Atau P sama dengan B A. Kejadian ini merupakan probabilitas kontingen karena kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Metode yang digunakan ditulis dengan persamaan P BA sama dengan P A irisan B PA di mana PA tersebut lebih besar dari 0. Selanjutnya yang terakhir ada independent event. Untuk memutuskan probabilitas dua atau lebih peristiwa akan terjadi pada saat yang sama, penting untuk memutuskan sebelumnya apakah peristiwa itu bersifat bebas. Pendekatan perhitungan probabilitas terjadinya independent event ini dapat disesuaikan dengan persamaan P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai studi kasus pengukuran resiko. Pemadaman serentak terjadi di sebagian Pulau Jawa sekitar pukul 11.45 WIB pada Minggu 4 Agustus 2019. Pemadaman listrik massal terjadi di wilayah Jabodetabek. Kemudian, diketahui sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah terkena dampaknya. PLT Direktur Utama PT PLN Persero, Sri Penny Inten, meminta maaf atas pemadaman listrik tersebut. Ia menceritakan kronologi pemadaman listrik yang terjadi dan mematikan sebagian besar wilayah Jawa. Khususnya, peristiwa tersebut mengalami gangguan saluran udara di Ungaran pada sirkuit 1. Kemudian terjadi kerusakan di sirkuit 2. Hal tersebut menyebabkan jaringan Depok sampai Tasik mengalami gangguan. Pemadaman berdampak kepada dua sektor yang paling krusial dalam ekonomi, yakni transportasi dan komunikasi. Wilayah Jakarta yang tengah bangga dengan infrastruktur yang sedang berkembang pesat perlu menelan kekecewaan. Pada saat itu, MRT harus berhenti beroperasi, bahkan harus mengevakuasi penumpang yang terjebak saat dalam perjalanan dan berada di bawah tanah. Transportasi juga tidak beraturan karena rambu-rambu yang tidak berfungsi di beberapa titik jalan raya. Fasilitas transportasi online yang umumnya menjadi andalan semua orang juga tidak berdaya karena tidak adanya sinyal komunikasi.
Dan terakhir, sudah padam listrik, mati juga akses komunikasi. 3 provider telekomunikasi besar seperti Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata mengaku terganggunya layanan akibat padamnya listrik. PT PLN harus mengembangkan manajemen resiko untuk menjawab berbagai persoalan atau masalah yang terjadi dengan cepat, sehingga pemadaman listrik atau pemadaman listrik total tidak akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. PT PLN menyatakan kesediaannya untuk segera menstandarisasi pemadaman listrik massal. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah substansial agar kejadian ini tidak terulang kembali, termasuk menambah organisasi transmisi untuk memperkuat keandalan sistem interkoneksi Jawa-Bali. PT PLN mencatat pelanggan terdampak pemadaman listrik akibat dari lepasnya jalur transmisi Sutet 500 kV Ungaran sampai Pemalang jumlahnya mencapai 21,3 juta yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian wilayah di Jawa Tengah. Karena hal tersebut, Direktur Pengadaan Listrik Strategis 2 PLN akhirnya menjanjikan untuk memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terkena dampaknya. Pemberian kompensasi tersebut dilakukan secara otomatis setelah perseroan melakukan verifikasi data pelanggan yang terdampak. Dengan demikian, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran resiko. Yang pertama, perusahaan harus bisa paham bahwa kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting dibandingkan dengan frekuensi kejadian yang terjadi. Yang kedua, perusahaan harus memperhitungkan semua kerugian yang dapat terjadi, terutama yang sangat berkaitan dengan kondisi finansial perusahaan. Yang terakhir, fokus pada individu, properti, atau exposure lain yang tidak terkena oleh bahaya yang menyebabkan loss atau menyebabkan kerugian. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Pada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih Sita atas kesempatannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pergi berlayar bersama tupa, melihat buah ada yang masih utuh. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.